Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab Tafsir Al-Ibriz wa masyayikhihi wa talamidhihi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Memasuki ayat 91. Ayat 91. Masih tetap surat Toha ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nabraha alaihi. Qalu lan nabraha alaihi aakifina hatta yarji'a ilaina sapa Bani Israil lan nabraha boten badhe kendel ora pada berhenti alaihi ing atase ajal ing atase menyembah pedet akifina tetap nyembah hatta yarji'a sehingga kundur ilaina maring kula Bani Israil sapa sing kutur sing bari Musa Nabi Musa. Qala dawu sapa Nabi Musa ya Harun hai Harun ma utawi apa mana'aka iku mana'aka nyegah apa ma ing sira idra'aitahum ing dalem nalikane pirsa sira ing Bani Israil pirsa dallu ing padha tersesat atau kesasar sapa Bani Israil alla tattabi'an alla ingin toh ora mail ilah alla tattabi'ani ingin toh ora manut sira ing ingsun afa asaita ana toh nulayani utawa duraka sira amri ing perintah ingsun qala dawu sapa Harun ya bena ummah putrane ibu ingsun la ta'khud ojo nyekel sira bilihyati kelawan jenggot ingsun wala birasi lan ojo nyekel sira ing sirah ingsun ini satune ingsun iku khasitu wedi ingsun antaqula angin toh ngucap sira ngendika sira farokta mecah belah sira baina Bani Israil ing antara kaum Bani Israil walam tarqub lan ora waspada sira qauli ing ucap ingsun qala ngendika to dawuh sapa Nabi Musa pama mongko iku apa khotbuka utawi urusan sira atau omongan sira ya Samiri qala matur sapa Samiri basurtu ningali ingsun bima kelawan barang lam yapsuru kang ora waruh sapa Bani Israil bihi kelawan mam faqabatu monggo mendet ingsun utawa ngukumi ingsun qabdotan ing sak gegem min athari rasul saking lapete
nglebeti teracake jarane malaikat Jibril min athari rasuli saking nglebeti teracake jarane nabi malaikat Jibril fanabatuha monggo mucal kawula ing qabdah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fanabatuha sawalat mais-maisi li ingsun apa nafsu ingsun qala dawu sabana bisa padhab monggo lunga sira fa innalaka mongko sedune iku keduwe sira fil hayati ing dalem urip alam donya antakula ana yen ngucap sira la misas aja parek-parek wa innalaka lan sedune iku keduwe sira ma'idan ana perjanjian lan tukhlafa kang ora bakal nulayani sira ing ma'idan wandur lan nyalana sira ta perhatekno ila ilahika maring pangeran sira alladzi dzalta kang nyasarake ing sira alaihi ing atase alladzi iku akifan tetep nyembah lanu harqannahu yakti ngobong tenan ingsun ing alihak berhala mau apa jenenge sapi mau sumalanan sifannahu nuli apa jenenge ngawur-ngawurake ingsun ing alihak fil yamin ing dalam segoro nasfan kelawan ngawur-ngawurake temenan innama ilahukum setuhune utahe pangeran sira kabeh iku Allahu Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah illahu kejaba Allah wasi'a jembar wasi'a muat sapa Allah kula syai'in ing sakabeh suwi-wiji apane sing luas utawa memuat ilman ilmune kadzalika kaya mengkono-mengkono kasebut mau berbantah mengenai Tuhan antara Samiri lan Nabi Musa nakusu nyeritake ingsun alaika ing atase sira min amba imam saking pira-pira cerita ing ceritane barang qad sabaqo kang teman-teman wis dhisik apa mang wa qad atainaka lan teman-teman paring ingsun ing sira miladunna saking ngarsa ingsun Allah nurunake zikran ing Al-Qur'an man utahe sapane wong iku a'radha mingu sapa man anhu saking Al-Qur'an fa innahu mongko setune man iku yahmilu nanggung yaumul qiyamati ing dina kiamat nanggung wizran ing dosa khalidina hale langgeng fihi ing dalem apa jenenge iki wizra wasa'alan ala tenan wasa'alan teman-teman tanggungan kang ala lahum ketuwe man yaumul qiyamati ing dalam dina kiamah apane himlan tanggungane yauma yunfahu ing dalam dinane den sebul apa fisuri trompete malaikat Israfil wa nahsyuru lan giring ingsun Allah sing giring al mujrimina ing pira-pira wong kang dosa yauma idzin ing dalam iku dina kiamat zurqan hale biru-biru mripate ya takhafatuna hale padha bisi-bisi sapa mujrimun wong kang agawe dosa bainahum antarane mujrimun illa bitum ora mandek sira kabeh illa asyra ing dalem puluhan nanu utawi ingsun iku a'lamu luwih pirsa sapa ingsun Allah bima kelawan barang yaquluna kang padha ngucap sapa mujrimun id yaquluna nalikane ngucap sapa amsaluhum luwih jejeg-jege mujrimun to apane tarikon dalani illa bisum lamun mandek sira kabeh illa yauma ing kejaba ing sedina wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, masih berbantah ya
Suatu hari kan antara Nabi Harun dengan siapa namanya Nabi Musa ya, berbantah. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa bertitip kepada Nabi Harun. Nah, inilah sama kadang-kadang dalam keluarga itu juga ada suatu perpecahan. Ini berhati-hati jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ya, satu agama, satu utusan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Karena apa? Ada yang ketiga, siapa tadi? Samiri. Ada seorang yang namanya Samiri tadi. Itulah yang ngompor-ngompori bahasa kasarnya. Ngompor-ngompori siapa? Ngompor-ngompori kepada Harun. Lah gitu loh. Harun, kan kakangmu wis lunga ya wis. Saiki balik ae nyembah ning ijlan jasadul khuwar. Nyembah pedhet meneh, nyembah patung berhala dari yang berbentuk sapi. Yang awalnya pedhet betulan disembah, anaknya sapi disembah tenan. Kemudian apa? Enggak boleh gantilah pedhet berbentuk boneka atau patung pedhet disembah-sembah. Udah balik lagi aja lah. Setelah Nabi Musa balik, karena dia lagi Isra Mi'raj kan, lagi baliklah dia. Ketemulah kepada Nabi Harun. Kenapa orang-orang itu kembali lagi nggak mau menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada ijlan jasadul khuwar, menyembah pedhet, gitulah ya. Kemudian apa? Si Nabi Harun ya diam aja. Gimana lagi? Mau dikasih nasihat juga nggak mau. Diilekne malah berkele, dikandani malah bantah, ditokne malah ndodro. Ayolah, diilekne bantah, dikandani malah apa jenenge berkele. Ditokne malah semakin jadi, subhanallah. Nah, datanglah Samiri kamu berdua ini kan saudara, seibu, seayah. Kenapa berantem? Kamu memecah belah saudara. Gitu loh. Inilah terjadi. Sekarang juga terjadi. Itu pun sudah terjadi masa-masa dulu. Gitu loh. Memang kalau ada dalam suatu kebaikan itu ada yang ketiga. Nah, gitu ya. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu yang sangat bahaya. Untuk itu kita bisa memilah dan memilih. Mohon maaf, secara dunia tetap baik-baik saja, tapi secara akhirat, secara keyakinan, jangan asal ikut-ikut. Wong itu saudara saya, wong itu bapak saya, saya ikuti bapak saya. Nggak bisa. Dalam hal keduniaan tetap kita baik, kita hormati, kita hargai, ya, kita tolong, saling toleransi. Tapi dalam keyakinan, dalam amaliyah, dalam ubudiyah masing-masing, nggak boleh walaupun toh itu ibunya sendiri, walaupun toh itu bapak kandungnya sendiri. Kalau toh dia itu tersesat, tidak mau sujud kepada Allah, ya nggak perlu kita ikuti. Lah, oleh bapakku ora salat, aku ora salat apa-apa. Lah makku lho ora tau ngaji, ya sehat, aku ora usah ngaji. Ya jangan. Nggak boleh. Atau sebaliknya, lah, lu anakku kilo sarjana, pinter, tapi nggak pernah jamaah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah kumpulan. Padahal anakku tak sekolahnya dhuwur, ora tau nang masjid, wadah santri, pondokan, tapi nggak pernah jamaah. Ya wis aku ning omah wae, apa meneh aku ora tau mangan pojoke Quran, ora tau makan kitab kuning. Ya wis ning omah wae lah. Niru gak boleh. Tidak. Masing-masing amaliyah itu masing-masing. Mohon maaf. Tetapi di dunia kita tetap menghormati. Sebagai orang tua terhadap anak ya menyayangi. Jangan ngikut. Mentang-mentang anaknya wis sarjana, wis sekolah dhuwur, mondoke bertahun-tahun, ora tahu jamaah ke masjid, ora tahu
mau khataman Quran umpamanya. Walah kira khataman ngapo dibengak-bengok khataman barang. Jangan, tak boleh. Tak boleh, ya. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Nabi Ibrahim Islam. Apakah Nabi Ibrahim mengikuti bapaknya? Tidak. Loh, gitu anaknya kan bejijat. Bapaknya melawan orang Allah, tapi anaknya baik. Ya, anaknya enggak ngikut bapaknya. Bapaknya pun tidak mau dinasihati untuk anaknya. Itu salah. Itu contoh. Contoh yang lain lagi, itu anaknya baik, Islam, bapaknya kafir. Nabi Nuh. Loh, Nabi Nuh kan Islam, anaknya kafir. Beda kan? Ya itu contoh. Jangan ngikut. Nanti bapaknya ngikut, jangan, salah. Itu ya. Itulah yang namanya memecah belah. Tadi ada Nabi Musa dengan Nabi Harun, ada Samiri, ada yang ketiga. Udahlah, nang omah salat yang omah ora apa-apa. Manake pinter, ya bene anake sing pinter. Emang aku iku anak. Jangan, tak boleh. Yaitu segi agama, segi keyakinan. Tetapi tetap baik. Nabi Nuh menolong kepada anaknya, ayo ikut saya. Apa jawabnya anak lu? Bapak ini gimana tuh? Mau bikin kapal kan yang dhuwur gunung. Bapak ini gila kali ya. Anaknya sampai kayak gitu. Tapi ternyata wah benar. Terjadilah namanya Nabi itu perintah Allah banjir. Ayo ikut saya naik kapalku. Apa jawabnya? Enggak ya. Saya mau naik gunung yang tertinggi. Gitu loh. Kan ya lucu anaknya dinasihati. Sebaliknya Nabi Ibrahim, ayah, ayo sholat, ayah, ayo jamaah, ayah, ayo khataman Quran. Lho kowe lho ki lain wingi lho. Karo aku lho tuwe aku. Gitu lho. Oh kowe iki lho mangan garamnya ki sedikit, aku lho wis bertonton mangan garam. Oh pengalamane luwih aku lho ndi nyatane mati ora balik neh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini contoh. Ya, pada Nabi Musa itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Cerita omongan yang sampaikan ini enggak terjadi di keluarga kita, enggak ada terjadi di kampung kita, enggak ada. Kita satu iman, satu agama, satu keyakinan, ya. Sama-sama satu pendidikan. Kalau boleh agak sedikit kasar, satu jurusan, satu aliran, podo-podo ahli sunnah wal jamaah. Ya yuk kita sama-sama gitu ya. Jangan sampailah berpecah belah. Jangan sampai jangan sampai di antara kita. Ayo bareng-bareng anak Yona ke masjid. Nggih Pak. Anak aja gitu, ayo Pak. Ke masjid yuk bareng-bareng. Sama. Kita sama-sama gitu ya. Itulah satu agama. Ya lagi capek, lagi saya mah nak bangun jamaah di rumah sajalah. Itulah serentak gitu. Sehingga dalam keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diharapkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, disertai dengan perjuangan dan doa. Tapi kalau biasa-biasa lulu gua anakmu yo kono sakarepe dhewe, bapake sakarepe dhewe, mae sakarepe dhewe, urip dhewe ya wis. Itu ya memang betul tidak ada salahnya wong gede ya nyapa dilene. Wis tuwa ya ngerti dhewe. Enggak. Di antara kita ini pasti ada kesalahan dan kekeliruan. Kadang-kadang terlena atau lupa. Ada untuk saling mengingatkan. Pada pagi hari ini juga demikian. Mohon maaf Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang mendengar suara saya lewat mimbar Masjid Baitul Mutakin Pesantren Al-Mutakin ini. Ya mohon maaf. Ya kadang-kadang kata-katanya kasar. Ini saya hanya saling mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya sendiri, menguatkan keluarga saya sendiri. Ya syukur alhamdulillah kalau para pemirsa yang mendengar suara saya dan yang melihat saya lewat sosmed ini, ya alhamdulillah kalau mau sadar.
itu juga untuk kepentingan pribadi, ya, bukan untuk saya. Saya mengingatkan itu juga tidak ada untungannya. Adalah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ceritanya Nabi Musa memang panjang, ya. Itulah hidupnya pada masa Nabi Musa, Bani Israel sampai sekarang pun demikian. PBB atau negara-negara yang lain mengatasi Bani Israel juga nggak bisa. Dalam Al-Quran sudah dinas sampai hari kiamat namanya Bani Israel itu tetap kayak gitu, nggak punya wilayah dan mau menang sendiri gitu ya, maunya berantem aja, mau teking aja, berarti sama. Kalau ada seseorang yang inginnya teking, ada seorang yang inginnya berantem, berarti dia keturunan Bani Israel, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, gitu loh. Sampai-sampai itu loh, saya tidak akan berhenti menyembah ijlan jasadal lughwar, masya Allah, itulah. Ya, semalam sudah diceritakan tentang harta, menyembah harta, mendahulukan harta, sama itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Marilah kita bersama-sama menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Di antara kita saling mengingatkan dalam suatu kebaikan, ya saling mengingatkan dalam suatu kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan. Kita bertahan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Masalah pengetahuan yang begitu hebat tinggi itu bukan jaminan. Amaliah itu masing-masing di hati kita, gitu ya. Mudah-mudahan di antara kita saling mengingatkan, di antara kita bisa bersama-sama menyembah kepada Allah, bersama-sama rajin membaca Al-Quran. Syukur-syukur ini sudah berjalan, mudah-mudahanlah abadi ya, jangan sampai terhenti ya. Awal bulan bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Quran, khataman Al-Quran ya semampu-mampunya. Pertengahan bulan anak-anak santri, anak-anak muda, ayo bareng-bareng ya. Kalau di masjid anak-anak santri yang mukim di sini, ya kalau di musola sana ayo anak muda udah itu, ayo Kang Ihsan itu, Mbak Husnul, ajak kawan-kawannya yang udah khataman, khusus para pemuda itu. Ini mudah-mudahan di Bapak Kades bisa menyusun ini ya. Gitu ya. Bapak-bapaknya sudah berjalan, pemudanya digerakkan. Gitu ya. Di musola sana khataman bareng nggak apa-apa. Di masjid juga khataman, di musola juga khataman. Gitu nggak apa-apa. Nggak saling mengganggu, sama baca Al-Quran kok di mana saja boleh gitu ya. Ayo pemuda-pemuda kami, anak-anak kami bangkit, kita bangkitlah, kita mulai, sudah waktunya memulai ini. Kita adakan kembali kayak dulu, zaman-zaman dulu itu para pemuda keliling ya, atau berjanji keliling. Ayo kita bangkitkan ketua pemudanya, ayo jangan hanya olahraganya, rohaninya juga digerakkan kembali gitu ya. Khataman Quran lah suatu kegiatan, marhabanan juga keliling ya. Mudah-mudahan anak muda kita mau menyembah kepada Allah, mau berjamaah kepada Allah gitu ya. Sehingga nanti kampung kita akan jauh dari mara bahaya ya, akan menjadi kampung berdatun Ibnu Ghafur, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya. Tentu banyak kesalahan dan kekeliruannya, banyak kata-kata yang menyinggung, bukan bermaksud menyinggung, tapi ini saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan hati kita terbuka dan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertahan iman kepada Allah, akan lebih rajin lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, dan mohon maaf ada kekurangannya. Kita tutup hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.